Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wijaya akan mempresentasikan hasil analisis bahaya kerja PT Wilmar Cahya Indonesia. Jenis bahaya kerja. Bahaya kimia berupa penggunaan bahan kimia, kaustik, paparan debu, dan fume. Bahaya fisik berupa kebisingan, getaran, pencahayaan kurang, suhu lingkungan panas, dan radiasi. Bahaya biologi berupa kondisi sarana air bersih, kakus, dan tempat pembuangan sampah. Bahaya ergonomi berupa posisi kerja yang tidak ergonomi, dan bahaya psikologi berupa jam kerja, malam, dan beban kerja. Sumber bahaya berdasarkan proses kerja. Yang pertama, potensi bahaya kimia. Saat proses pengelasan menggunakan bahan kimia berupa soda kaustik yang menghasilkan fume dan debu. Potensi bahaya fisika, kebisingan dan getaran saat melakukan proses produksi menggunakan mesin dan alat produksi yang dimana mesin dan alat produksi menyebabkan kebisingan dan getaran. Potensi bahaya fisika, suhu disebabkan oleh temperatur mesin yang meningkat dikarenakan operasi terus-menerus uap panas mesin dan angin panas mesin. Selanjutnya, potensi bahaya fisika radiasi, percikan api saat proses kerja pengelasan menghasilkan radiasi sinar ultraviolet. Potensi bahaya biologi, setiap perusahaan yang terkena pajanan debu harus memiliki tempat makanan yang dipisah. Tiap perusahaan harus menyediakan kakus yang memenuhi syarat. Potensi bahaya ergonomi di area palm kernel crossing bekerja dengan posisi jongkok. Potensi bahaya psikologi, beban kerja yang semakin berat apabila tenaga kerja juga dituntut untuk bekerja dengan ritme pekerjaan yang lebih cepat dan target produksi yang lebih tinggi, serta jam kerja malam dapat mengganggu aktivitas kerja pada pekerja. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya menggunakan metode identifikasi bahaya SWIFT, Structure What Analysis Technique. Wawancara mendalam, menggali informasi langsung pada pekerja dan supervisor. Observasi langsung, mencatat potensi bahaya di tempat kerja. Pengendalian dampak terhadap seluruh potensi bahaya. Pertama, pengendalian dampak potensi bahaya kimia soda kaustik. Pengendalian dampak bahaya bahan kimia sudah dilakukan dengan pengendalian administratif dan penggunaan alat pelindung diri. Pengendalian administratif berupa pendidikan atau pelatihan, yaitu instruksi kerja berupa bekerja hati-hati saat bekerja dengan bahan kimia soda kaustik dan arahan tentang penggunaan alat pelindung diri. Safety talk 3 kali dalam seminggu. Pemasangan tanda bahaya dan pengurangan pajanan bahan kimia di area kerja. Penggunaan alat pelindung diri berupa baju kerja, masker, dan sarung tangan karet. Selanjutnya, pengendalian dampak potensi bahaya kimia berupa debu. Pengendalian terhadap pajanan debu telah dilakukan dengan pengendalian administratif dan penggunaan alat pelindung diri. Pengendalian administratif berupa pendidikan atau pelatihan, yaitu instruksi kerja berupa arahan tentang penggunaan alat pelindung diri sertifikat 3 kali dalam seminggu. Pemeriksaan lingkungan kerja, penggunaan alat pelindung diri berupa masker. Pengendalian dampak potensi bahaya kimia fume. Pengendalian terhadap fume telah dilakukan dengan pengendalian administratif dan penggunaan alat pelindung diri. Pengendalian administratif berupa pendidikan atau pelatihan, yaitu instruksi kerja berupa bekerja hati-hati saat bekerja, pengelasan, dan arahan tentang penggunaan alat pelindung diri sertifikat 3 kali dalam seminggu, dan pengurangan pajanan area kerja, penggunaan alat pelindung diri berupa welding mask dan welding glove. Pengendalian dampak terhadap seluruh potensi bahaya. Yang selanjutnya, pengendalian dampak potensi bahaya fisika kebisingan. Pengendalian terhadap kebisingan telah dilakukan dengan pengendalian administratif dan penggunaan alat pelindung diri. Pengendalian administratif berupa pendidikan pelatihan, yaitu instruksi kerja berupa arahan tentang penggunaan alat pelindung diri sertifikat 3 kali dalam seminggu, dan
pengurangan pajanan area kerja, penggunaan alat pelindung diri berupa airport dan LMAF. Pengendalian dampak potensi bahaya fisika getaran. Pengendalian terhadap getaran telah dilakukan dengan pengendalian administratif dan penggunaan alat pelindung diri. Pengendalian administratif berupa pendidikan atau pelatihan yaitu instruksi kerja berupa bekerja hati-hati saat bekerja dan arahan tentang penggunaan alat pelindung diri sertifikat 3 kali dalam seminggu, dan pengurangan pajanan getaran di area kerja, penggunaan alat pelindung diri berupa sarung tangan. Pengendalian dampak potensi bahaya fisika pencahayaan. Pengendalian terhadap pencahayaan telah dilakukan dengan penambahan penerangan khusus di area kerja. Penambahan penerangan dapat membantu mengurangi efek buruk yang timbul oleh penerangan yang kurang. Selanjutnya, pengendalian dampak potensi bahaya fisika suhu lingkungan. Pengendalian terhadap suhu lingkungan telah dilakukan dengan pengendalian administratif dan pengontrolan terhadap kesehatan. Pengendalian administratif berupa pendidikan atau pelatihan, yaitu instruksi kerja berupa penggantian cairan yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang panas safety tub 3 kali dalam seminggu, dan pengurangan pajanan area kerja. Pengontrolan terhadap kesehatan dilakukan dengan mengganti cairan dengan air minum. Pengendalian dengan mengganti cairan dengan air minum dapat mengembalikan keadaan dehidrasi yang ditimbulkan oleh lingkungan kerja yang panas. Selanjutnya, pengendalian dampak potensi bahaya fisika radiasi. Pengendalian administratif dan penggunaan alat pelindung diri. Pengendalian administratif berupa pendidikan atau pelatihan, yaitu instruksi kerja berupa bekerja hati-hati saat bekerja, pengelasan dan arahan tentang penggunaan alat pelindung diri safety milk 3 kali dalam seminggu. Pengurangan pajanan area penggunaan alat pelindung diri berupa welding mask dan welding glove. Pengendalian dampak potensi bahaya biologi. Pengendalian dilakukan adalah pembersihan lingkungan kerja yang berdebu setiap penggantian jam kerja. Kebersihan sangatlah bermanfaat untuk perusahaan, sebab dengan terpelihara kebersihan, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja sebagian besar dapat dicegah. Pengendalian dampak potensi bahaya ergonomi. Penerapan ergonomi dilakukan dengan penyesuaian pekerjaan alat kerja dan lingkungan kerja dengan manusia. Penerapan ergonomi juga dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan keterbatasan manusia sehingga tercapai suatu keserasian antara manusia dan pekerja yang akan meningkatkan kenyamanan kerja dan produktivitas kerja. Beberapa posisi penting untuk penerapan ergonomi di tempat kerja adalah sebagai berikut: posisi berdiri dan posisi duduk. Posisi berdiri berupa tinggi badan berdiri, tinggi bahu, tinggi siku, tinggi pinggul, panjang lengan. Posisi duduk berupa tinggi duduk, panjang lengan atas, panjang lengan bawah dan tangan, jarak lekuk lutut dan garis punggung, serta jarak lekuk lutut dan telapak kaki. Pengendalian dampak potensi bahaya psikologi. Pengendalian terhadap psikologi tenaga kerja. Perusahaan telah berusaha memperbaiki lingkungan kerja dan memberikan cuti kerja kepada tenaga kerja, rasa aman, nyaman, dan sejahtera dalam bekerja yang dapat didapatkan oleh tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi karena lingkungan kerja berupa cahaya, ventilasi, posisi kerja yang tidak menimbulkan stres pada tenaga kerja. Analisis kekurangan penelitian. Kekurangan yang pertama, tidak melakukan penilaian bahaya. Yang kedua, tidak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pengendalian. Saran, melakukan penilaian risiko agar mengetahui risiko bahaya yang tinggi. Kedua, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pengendalian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.